Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SNBT untuk tahun 2025, yaitu penelaran kuantitatif dengan tema barisan dan deret. Tiap ujian pasti keluar. Part 1 sesuai FR 2024. Nomor 1. Terdapat sebuah deret 1, 2, Y dan seterusnya. Nah, dari deret tersebut nilai 6 kurang Y sama dengan A-2, B-1, C0, D1, dan E2. Kita jawab. Karena ini ada sebuah deret, maka di sini kita bisa katakan bahwa A-nya itu adalah 1. Berarti suku awalnya adalah A-nya 1. A-nya 1 ya. Kemudian selanjutnya karena ini adalah deret ke sebuah deret ya, maka tergolong deret geometri, maka kita katakan bahwa AR-nya sama dengan 2. Artinya suku keduanya sama dengan 2. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa R-nya itu sama dengan 2 karena AR per A itu sama dengan R ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan R-nya sama 2, maka posisi yang ketiga ini kita bisa tentukan bahwa di sini adalah AR N kurang 1 ya sebenarnya ya. Namun di sini kita coba lihat AR kurang AR pangkat 2 sebenarnya AR pangkat 2 itu dari AR N kurang 1 karena N yang ketiga, maka di sini N kurang 1 jadi 2 sehingga AR kuadrat sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa suku selanjutnya adalah 4. Nah, dari sini nilai 6 kurang Y sama dengan artinya 6 kurang Y itu berarti 6 kurang 4 dong. Ya, ini sama dengan 2. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian E2. Kemudian nomor yang ketiga, nomor kedua, sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika dari pukul 9, terdapat 50 bakteri. Jumlah bakteri setelah pukul 3 adalah A50, B100, C200, D400, dan E800. Kita jawab. Selanjutnya, selisih waktunya adalah dari 15 sampai jam 9 itu adalah 6 jam. Jadi mulai dari 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi ada 6 jam. Selanjutnya, ini posisi pertama adalah 0, artinya tidak ada perkembangan ya. Belum posisi 0-nya 0 waktu. Kemudian setelah 3 jam, kemudian setelah 6 jam. Jadi cinta ini selisih waktunya jadi 3 jam, kemudian 6 jam, pas 6 jam. Nah, makanya dari waktu pertama ada 50. Kemudian selanjutnya yang ketiga, maka dia dari 2 ya, menjadi 100 kali 2, karena dia berkembang 2 kali ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Berkembang diri menjadi 2 setiap bakteri jadi begini, 50 kita kali 2 menjadi 100. Nah, kemudian 100 ini berkembang lagi setelah ke 6 jam menjadi 2 ya, setiap bakteri menjadi 2, jadi 100 ini membelah diri menjadi 2, akhirnya adalah 200. Itu kita melalui model seperti ini ya. Jadi kita itu 0, 3, 6 dan seterusnya. 50 jadi 100 kali 2 kemudian menjadi 200. Nah, misalnya kalau kita jadikan barisan ini menjadi A-nya 50, kemudian R-nya itu adalah 2 karena ini membelah diri menjadi 2. Sehingga N-nya itu sama dengan 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Maka banyaknya bakteri adalah A pangkat R N kurang 1 sebenarnya ya. Tapi karena kita N-nya ambil dari sini, maka sama dengan 2. Karena A-nya itu adalah sama dengan posisi N-nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian AR pangkat N itu adalah N sama 2. Artinya sama saja kalau kita katakan AR N kurang 1. Nah, jadi sini N-nya kita lanjut saja AR N, langsung kita masukkan N-nya 2. Di sini berarti A-nya adalah 50, kemudian R-nya adalah 2, kemudian N-nya adalah 2 juga. Sehingga 50 kali 4, ya 2 pangkat 2, itu sama dengan 200. Ini langsung dengan memakai rumus. Ini nanti langsung secara analisis ya. Yang tadi. Nah, sekarang ini langsung secara rumus. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, 200.
Selanjutnya, nomor yang ketiga. Di suatu peternakan terdapat 3 kelompok ayam. Secara berurutan, ayam dari kelompok A, B, dan C dikumpulkan tiap 3, 4, dan 6 hari sekali. Rata-rata jumlah telur yang dikumpulkan dari kelompok A, B, dan C dalam sekali pengambilan secara berurutan adalah 100, 150, dan 225 butir telur. Dalam 12 hari, jumlah telur yang dapat dikumpulkan dari ketiga kelompok sebanyak titik-titik butir. Suka dengan videonya? Like dong. A 475, B 825, C 950, D 1300, dan E 2250. Kita jawab. Kelompok A, setiap 3 hari sekali ya. Berarti kita mulai dari tidak ada. Kemudian 3 hari berikutnya kita akan mendapatkan 100 telur dari sini. Kemudian 3 hari berikutnya mendapat 100 lagi, menjadi 200 telur dalam waktu yang ditentukan ya. Nah, kemudian 3 hari kemudian mendapat lagi 300, dan selanjutnya terakhir yang hari ke-12 itu jumlah semuanya adalah 400 telur. Begitu juga untuk kelompok B, pertamanya 0, kemudian 4 hari kemudian akan mendapat 150 telur. Kemudian 4 hari lagi bertambah menjadi 300, jadi 150 tambah 150. Kemudian 4 hari berikutnya yang terakhir karena 12 hari ya, ada mendapatkan 150 berarti 450. Dari 150, kemudian tambah lagi setiap hari, 4 harinya 150 menjadi 300, kemudian 300 ini tambah lagi 150 setelah 4 hari menjadi 450. Untuk kelompok C juga sama caranya, yaitu pertamanya adalah 0, kemudian 6 hari berikutnya adalah menjadi 225, 6 hari berikutnya menjadi 450, jadi 225 ditambah 225 menjadi 450. Sehingga jumlah telur yang ada yang pertama adalah hasil A tambah hasil B tambah hasil C sama dengan 400 tambah 450 tambah 450 sama dengan 1300. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, 1300. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.